Alhamdulillah kita masih diberi nikmat usia untuk bisa kembali berkumpul dalam kesempatan yang baik seperti hari ini. Bun, apa sih yang umumnya dirasakan seseorang saat memasuki usia dewasa? Mungkinkah di antara bunda atau yanda ada yang masih risau perkara jodoh yang tak kunjung tiba? Bun, jodoh merupakan salah satu rahasia Allah. Ada kalanya saat seseorang merasa belum siap, pasangan hidup malah sudah datang menjemput. Namun ada pula yang terus berupaya memantaskan diri agar jodohnya semakin dekat. Justru penantian terasa semakin panjang untuk bertemu sosok imam impian. Hal ini akhirnya membuat kita semakin baper alias banyak pertanyaan. Adakah yang salah dengan diri kita? Atau kurang pantaskah kita untuk bersanding dengan sang pujaan? Jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta, kita sama-sama cari tahu jawaban kerisauan Bunda bersama Bang Melki. Juga Bunda Liza dan Bunda Kotrunada sesaat lagi. Nah, tadi kita udah lihat tuh video tentang jodoh tak kunjung datang. Kenapa bisa begitu? Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Sebab... Sebentar ya, jangan kemana-mana. Sebentar. Febri. Orang udah semangat-semangat. Saya mau tausiah lo barusan lo. Kamu kenapa? Sini, sender di pundak abang sini. Kenapa kamu Febri? Kenapa? Jadi gini bang, aku punya kakak. Iya. Dia udah 40 tahun. Berapa umurnya? 40 tahun. Wow, sama seperti saya. Dia sampai sekarang belum dapet jodoh juga bang. Masalahnya dia belum dapatkan jodoh. Apakah jodoh itu harus ditunggu? Apakah dijemput? Oh tenang Febri, permasalahan ini mantap. Nanti akan saya bawa ini ke konferensi karpet bundar. Akan saya tanyakan ini, jodoh itu harusnya ditunggu atau dijemput? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa lagi rame-rame banget? Ada apa ini? Kebetulan Bunda Nada, Bunda Lisa silakan duduk dulu. Iya. Ini kebetulan juga nih bunda-bunda di studio juga udah denger nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nah, seperti biasa, episode kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tentang jodohnya kakaknya Febri. Oh gitu. Yang tidak kunjung datang. Mungkin bukan kakaknya Febri aja, mungkin di luar sana banyak. Mungkin ibu-ibu sekalian ini juga sedang menunggu jodohnya. Emang ada romannya belum ketemu jodoh? Ya enggak sih. Oh. Jadi Bunda Liza nih gimana nih? Jodoh itu harus dijemput atau ditunggu aja? Masya Allah, ini ngomong-ngomong dari Majlis Taklim mana nih Bang? Cibinong. Majlis Taklim Cibinong. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Ceria, mukanya glowing. Abis perawatan sebelum masuk TV ini ya. Silakan Bunda Liza, gimana nih Baik. permasalahannya kita nih hari ini? Kita juga berdiri aja deh. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Di dalam Islam, konsep jodoh seperti apa? Ibu punya Al-Quran? Suka dibuka? Dibukaan B doang. Dibacanya mah kagak. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Intisari yang terpetik papar ayat yang tersurat yang telah dilantunkan tadi adalah bahwa salah satu keagungan Allah adalah diciptakannya kita sebagai manusia. Berjenis kelamin pria dan wanita. Saling berpasangan dengan litaskunu ilaiha, agar kita merasakan ketenangan dan ketentraman terhadapnya. Jadi maksudnya jodoh di dalam Islam, Bang Febri, di dalam kitab Al-Kasyaf Syekh Zamakhsyari mengatakan wa min ayatihi an khalaqa.
Kholaqo artinya at-takdir. Jadi tidak ada intervensi manusia di dalamnya. Murni mutlak gimana Allah. Khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi, nggak ada intervensinya. Makanya kita sering dengar jodoh, cilaka, bagja itu semuanya Allah yang ngatur. Betul apa betul? Tuh. Berbeda dengan ayat setelahnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala di sini artinya ansya'a au ahdasa, artinya ada ikut campur manusia untuk menjadikan rasa cinta dan kasih sayang. Ibu bersolek depan suami, alis tebelin, alis pakai sifat Mekah. Suami datang senyum, gitu biar mesra sama suami. Ada usaha antara suami dan istri untuk menimbulkan rasa cinta. Itu yang dimaksud ansya'a au ahdasa. Ada intervensi manusia. Tapi kalau masalah jodoh memang benar-benar rahasia daripada Allah Subhanahu. Tapi berbeda manusia dengan daun. Daun ngikutin arah angin kemana aja. Tapi manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari, berikhtiar. Ini mentang-mentang gimana Allah aja kita ngedekem di dalam kamar. Ya Allah, keluar aja belum tentu ada yang mau, gimana lagi ngedekem di dalam kamar. Ibu tahu ngedekem apaan? Diem aja. Bahasa planet dah ngedekem ya artinya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nih yang di luar sana, bunda-bunda yang belum dapat jodoh, ya mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang maslahat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Itu Bang Melki. Gimana Bang Febri? By the way, kakak kamu sama kamu tuan siapa umurnya? Tuan ayahnya. Tuan doi dong. Tuan ibunya. Bercanda Bang bunda. Melki, dan Bang Melki pokoknya memang kalau masalah urusan jodoh begitu ya. Iya. Rahasia Allah. Iya. Jodoh tak kemana. Jadi jangan kemana-mana. Enggak. Bun. Ya. Bunda. Ya. Ada yang mau nanya gak nih tentang jodoh itu dicari atau ditunggu? Nah, siapa yang mau nanya? Siapa? Silakan. Oh, banyak nih. banget. Oh, Bang lagi cari jodoh semua apa bagaimana? Iya. Ya, banyak yang mau tanya. Bunda ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bunda? Iya. Ini mau nanya-nanya masalah jodoh Bunda. Iya, Kan boleh. begini Bunda, biasanya Bunda kita- siapa ini kalau boleh tahu? Iya, saya dari Majelis Talim Cibinong Bunda dengan Bunda Sultonia. Bunda Sultannya. Masalah Dulu jodoh kan- Bun, emang di atas ada apaan sih ngeliat ke atas? Gak mau ngelihat saya kali. Kita pengen Kalau bingung. masalah ada jodoh kan cicak. begini Bunda, kadang nih, maaf nih, nggak orang tua, nggak siapapun. Iya. ya. Kita kan mau nyari yang terbaik nih Bunda. Betul. Bagaimana itu Bunda kalau kita terlalu milih-milih, apa ntar jadi apa jodohnya tambah jauh, apa tambah menjauhkan jodoh, apa kita harus bagaimana nih Bunda? Oh, baik-baik. Bagus nih pertanyaannya nih. Terima kasih ya Bunda Sultania ya. Terima kasih. Silahkan duduk Bun. Cari bibit, bebet, Bobot. bobot, babat. Oh, udah sampai bibit, bobot, bobot Bibit, aja. bebet, Bibit, bobot. bebet, bobot aja. Oh iya. Babat bukan yang daging, sapi. Iya. Dalamannya. Kepanjangan jadi bibit, Iya, bebet, bobot, babat. Bibit, bebet, bobot. Iya, Saking bibit, mencari hal seperti itu, jadi jodohnya makin jauh atau enggak. Gimana dalam Islam itu ya? Kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Bunda! Pertanyaannya menarik sekali dari Bunda Sultonia nih. Kalau kita mencari bibit, bebet, bobot. Nah, itu justru menjauhkan kita dari jodoh, memperlama dapat jodoh, atau justru baik nih? Gimana nih mendekatkan nih? Iya, kita kalau ngomongin masalah pernikahan pasti yang dicari nggak jauh tuh dari 3B. 3B. Bibit, Bebet, bebet, Bapak Melki. Salah. Bobot. bobot. Iya. Ya. Masya Allah, Assalamualaikum Bun. Bunda. Ya. Sehat.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita kalau membahas mengenai masalah jodoh, ini adalah rahasianya Allah. Dan kita sudah dituntun kok oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila seorang laki-laki ingin memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri, maka dengan 4 hal. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keturunannya. Yang ketiga, parasnya. Yang keempat, bagaimana agamanya. Tapi kalau untuk mendapatkan yang 4 ini kan biasanya susah. Paket komplit 4-4-nya Bang Melki. Perfect ya. Perfect, itu sulit. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan yang 4 ini, carilah yaitu agamanya. Juga dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila seorang perempuan ingin mencari jodoh, jodohnya ya tentunya seorang laki-laki. Yaitu carilah agamanya. Ini yang paling utama, yaitu agama bisa menuntun dalam kehidupan. Jadi nggak salah kalau sekiranya kita ketika mau mencari pasangan tidak lepas dari standarisasi kita. Waduh, standarnya tapi jangan tinggi-tinggi. Bibit, bebet, bobot memang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Pertama perlu yang namanya bibit. Kenapa mesti melihat bibitnya pasangan? Karena mohon maaf, kita kalau menikah tuh harus tahu bagaimana keturunannya. Dari keluarga yang bagaimana, jangan-jangan kita mau aja tiba-tiba mohon maaf. Udah punya cabang Bang di kampung. Iya, udah buka cabang. Artinya jangan sampai. Makanya perlu lihat bagaimana keturunannya. Bukan dari keluarga bangsawan. Tidak harus keluarga bangsawan dengan keluarga bangsawan, sekufu, tidak diwajibkan. Tapi paling tidak yang namanya bibit di sini yaitu memiliki pemahaman keluarganya dalam keadaan yang baik-baik aja. Kemudian bibit, kemudian yang kedua bebet. Bu, apa itu berkaitan dengan bebet? Yaitu bagaimana, yaitu dari sisi kemampuannya ya, dari sisi hartanya. Sekali lagi harta tidak menjadi prioritas dalam kita mencari pasangan. Tapi yang paling penting adalah cukup dalam memenuhi kebutuhan ya, secara sederhana saja. Tapi juga ada orang yang belum punya pekerjaan, yakinlah ketika nanti sudah menikah Allah akan datangkan rezekinya. Kemudian yang ketiga yaitu bobot, kualitas dari pasangan kita. Kualitas di sini ini ada yang salah paham Bang. Ini pasangan saya nggak punya bobot. Emang kenapa? Bagaimana kualitas? Maklum calon suami saya beratnya cuma 35 kilo. Oh, jadi berat badan. Oh ya, badan. berarti bukan bobot berat badan. Yang dimaksud bobot adalah bagaimana agamanya pasangan kita, bagaimana kepribadian pasangan kita. Tentu diperbolehkan apabila ketika kita mau mencari jodoh, bibit, bebet, bobot diperhitungkan, dipertimbangkan, tapi juga jangan terlalu tinggi standarnya. Khawatirnya nih udah ngukur-ngukur. Ini bibitnya udah, bebetnya udah, bobotnya. Sebenarnya bobotnya pun juga sudah cukup. Selama dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu, Sudah cukup. sudah cukup. Nanti insya Allah semakin ketika menikah, semakin tambah ilmu agama, belajar bareng-bareng. Bahkan meningkat tuh Bang, bibitnya naik sama-sama. Kehidupannya meningkat sama-sama, kualitas dirinya juga meningkat sama-sama. Makanya bunda-bunda punten ya, kalau ada seorang laki-laki yang datang, wih dia langsung tanya, kerjanya di mana? Oh iya, itu banyak terjadi Begitu, udah punya apa? Iya. Wedi, tapi lihatlah terlebih dahulu agamanya. Manya. Jangan terlalu cinta, semuanya juga bakal mati. Orang kaya, Pasti orang mati. miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. Bang Melki, Mati. Bang Bajai, Ajijah. Ada, mati-mati bae. Mau emak duluan, saya belakangan gak ngapa-ngapa. Benar, Saya benar, belakangan benar. emak duluan, oh pada baik. Nah, bahkan sekarang di kalangan milenial seperti ini, ada yang datang mau ngelamar anaknya, ditanya dulu, followersnya berapa? Begitu. Aduh, semakin kacau ya. Aja. Bun, Ya. Bunda. Siapa yang mau nanya? Ada yang masih baper silakan. Ya, belum semangat. Ayo semangat lagi. Semangat. Aduh, bingung saya. Boleh Ibu. Bunda silakan. duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar nih Bun. Iya. Saya dari Majelis Talim Cibinong, nama saya Salamah. Salamah. Saya mau nanya,
Saya ini apa namanya? Apa Nggak dapet dah? jodoh-jodoh. Nggak dapet jodoh. Serius dapet ini? jodoh-jodoh. Belum Nggak dapet. dapet, Ya, bukan nggak belum. dapet. Bukan masalah saya nggak laku. Udah mungkin. What, belum 2 maksudnya? Iya. Tahu aja. Jadi Bunda Salama nih, Saya kan bukan masalah nggak laku tangga ya? juga ya, bukan Heeh. masalah nggak laku. Tetangga juga ada yang naksir lah maksudnya. Oh, Iya, ada iya. yang serius banget. Iya. Pengen nyari-nyari ya, bukan nyari yang lebih, maksudnya Ya. nyari yang soleh gitu, yang bagus agamanya. Boleh nggak saya lihat kan kadang mah model-modelan ya. Heeh. Saya pengen aplikasi jodoh gitu, nyari di aplikasi jodoh gitu. Oh, di mencari aplikasi. lewat aplikasi. Aplikasi. Wah, teman saya banyak tuh kayak gitu. Bener. Jangan-jangan ibu bisa ketemu teman saya loh. Boleh kalau Jadi pertanyaannya boleh tidak nih mencari jodoh lewat aplikasi? Baik, terima kasih Bunda ya. Pantesan Bang Melki dari tadi kita ngomongin jodoh senyum-senyum sendirian. Iya. Ternyata itu rahasianya Lagi ya. hebat banget. Pengen Udah banget. tetangga ada yang mau dipakai aplikasi. Ntar kalau kuotanya habis, iya kagak jadian. Ternyata di dalam studio ini yang paling dekat dengan permasalahan kita, ibu. Betul, makanya langsung bertanya. Langsung bertanya, gimana Bunda Lisa? Jadi diperbolehkan apabila yang pertama tidak mengandung unsur zina. Biasanya nih orang yang Assalamualaikum, salam Waalaikumsalam. kenal dong. Lagi apain Ci? Lagi sholat. Masa lagi sholat bisa ngetik? Iya bener HP? juga. Hati-hati ya. Biar lebih deket, boleh nggak minta nomor WA-nya? Oh dikasih aja kita nomor WA. Dikasih minta WA, boleh nggak? Sorry ini kepencet video call. Kepencet video call. Ya Allah, hati-hati mulai dari situ bisa sampai menjadi kejurusan yang na'udzubillah bisa menyesatkan diri kepada neraka. Na'udzubillahimin. Wala taqrabuz zina. Halo, melohok baik. Walan taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah deketin zinanya aja kagak boleh, apalagi nyampur. Nauzubillah, apalagi kan biasanya begitu. Dimulai dari pandangan pertama, Pertama. Sorry, Sorry Bunda. ya, dimulai dari tatapan pertama, selanjutnya nauzubillah terserah Anda. Nauzubillahimin. Makanya hati-hati, perlu ada saksi paling tidak. Ada yang mau kenal nih, lihat nih keluarganya. Kata Ustazah Nada dan Dindun, dan apa bisa dandan, kagak malu-maluin banget kalau dibawa kondangan. Din, apa tuh Din? Agamanya. Dun, dunianya. Ya, kalau kita ada namanya dan Dindun jadinya. Tapi ingat, biasanya ada istilah pulah pilih menang nuluwi. Kita terlalu pilih, dapatnya yang lebih lebih baik, lebih belangsak. Ya, yang terpenting niatkan mau dapat jodoh, tapi hati-hati jangan sampai melampaui batas. Kan sekarang macam-macam, selfie, cekrek. Foto kirim ke calon suami, padahal pas ketemu ya lain aslinya. Ya gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Pakai kameranya itu Bang Melki, Iya. kameranya kamera yang pokoknya jahanam banget. Oh, yang filternya. Jangan ya Bu ya. Yang filternya banyak Yang filternya banyak banget, Iya. nauzubillah jangan itu. Muka bolong-bolong jadi rapi. Nah, Itu proyek jalan apa muka? karena harus jujur ya, Iya, ketika benar. kita mencari jodoh lewat online, boleh-boleh saja karena juga ada fasilitas, asalkan tadi yang Bunda Liza sampaikan, jangan menimbulkan zina, jangan mendekati zina, jangan menimbulkan fitnah, dan juga harus jujur. Betul. Nah itu betul, kalau nggak jujur ujungnya nanti bisa pusing dua-duanya. Bener. Jadi Bunda Salamah boleh pakai aplikasi, tapi ada batasnya ya. Senyum dong. Senyumnya mana? Matanya mana? Bun! Bunda! Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan nanya nih. Nah, siapa? Ayo. Semangat nih, semangat 45 nih. Oh, yang Bunda ini? Boleh? Yang muda. Ya. Ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Nama saya Sunarsi dari Majlis Taklim Cibino. Gini Bun ya, saudara saya punya saudara. Nah dia umurnya ya kira-kira udah 40 tahun lah. Sesaya ya, Bu?
Ini masih muda ini. Ah, masa? Nah, kamera mana nih? Masa sih? Istilahnya berkepala 4 atau 3 ya. Dia tuh belum dapat jodoh, Bun. Jadi dia karena dia udah tua, dia tidak mempertimbangkan masalah bibit, bobot, bebet. Pokoknya siapapun yang mau, dia akan terima. Jadi tidak mempertimbangkan, itu boleh tidak? Baik Bunda, terima kasih pertanyaannya bagus banget ini. Pokoknya yang penting ada yang mau, hayu gitu ya. Iya. Daripada dia tua, belum Udah nikah, usia. kan gak enak ya sama tetangga. Itu dia. Gara-gara itu aja. Baik. Terima kasih Bunda ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Oh, assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah, waalaikumsalam dah. Ya udah gimana Bunda? Terima kasih ya Bu ya. Top deh, Ibu top. nanya, Ibu yang jawab semuanya. Terima kasih ya Bu ya. Bang Melki, apa Iya. nanti yang tausiah ibu aja ya? Iya, semuanya sekalian. Jadi gimana nih kalau anaknya ibu sudah berumur 40 tahun, tidak mementingkan bibit, bebet, bobot, langsung tancap gas. Setelah yang satu ini kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda. Ya. Bunda Sinarsih. Bagus banget pertanyaannya. Apa pertanyaannya Bang? Apa ya? Pertanyaan. Ngetes aja pertanyaan itu kalau umpamanya anaknya di ibu ini sendiri terlalu terlalu tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih lagi. Jadi karena umur udah 40 tahun jadi dia mau tancap gas aja nih. Masya Allah, tancap gas hati-hati ntar Bunda gimana remblong, jelonjong. Mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk memilih ya. Kanan kiri udah suruh nikah ya kanan kirinya. Saking buru-buru usia udah 40, udah 50 belum dapat jodoh juga, yang ada embat sikat terus gitu ya. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang memulai sesuatu dengan baik, maka akan mengakhirinya pun dengan baik. Kalau memang ada yang datang dan dindun, babat bebetnya udah bagus, mau nikah silahkan. Apalagi itu ibadah, disegerakan. Akan tetapi kalau kita tidak mempertimbangkan semua hal-hal yang tadi sudah dikatakan oleh guru-guru kita di sini, Masya Allah, nantinya akan menyesal di kemudian hari. Betul apa betul? Pernikahan kan bukan sehari 2 hari, bahkan selamanya. Lain, kalau pengantin baru, madoh kesandung dikit, ayang. Atit enggak? Lah ntar 10 tahun, 20 tahun rumah tangga kesandung. Lihat ngapa mata lu diri. Tuh, kayak begitu. Jadi bagaimana menyajikan keluarga yang sakinah, mawadah, penuh rahmah, pertama memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nggak usah kita bingung-bingung, aduh kita malu sama tetangga karena anak belum nikah juga. Kalau memang nanti akhirnya nauzubillah bisa bercerai, Iya. bagaimana muka kita ke depannya? Ya kadang punten ibu-ibu biasanya nih, ada anak perawan, ada yang ngapel, bangga banget. Anak kita udah laku. Wih. Kemarin juga tahun baruan sama pacarnya, kemana mak? Ke Curug. Itu bocah pulang dari Curug seminggu, 2 minggu. Masuk angin. Dibelain sama bapaknya, nggak salah mah masuk angin Curug. Nggak beres-beres mah, itu anak tahak baik dibawa ke bidan, telat 2 bulan. Auzubillahimin. Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka diturunkannya azab Allah. Nauzubillahimin. Makanya slow but apa tuh? Sure. Nah gitu lah pokoknya mah ya, perlahan-lahan, karena kan nikah itu ibadah. Bukan buru-buru buat agar diganti status. Ntar ganti-ganti buru-buru juga statusnya diganti. Nauzubillahimin. Ya mudah-mudahan dapat jodoh yang maslahat ya mi anaknya ya. Wallahu taala a'lam. Pelan tapi pasti ya. Nah, gitu. Iya. Jangan keburu-buru. Jangan keburu-buru. Biasanya nih Bu ya, apalagi wanita-wanita muda gitu, umur 17 sampai 25 tahun, dia ngelihat cowok tuh siapa ya? 25 sampai 40 dia ngelihat cewek tuh. Siapa kamu?
Oh gitu. 40 ke atas, siapa aja deh. Oh, Siapa aja deh yang mau gitu. Bun, Ya, Masya Allah. Bunda. iya. Ada yang baper gak nih? Siapa juga boleh nanya, ayo. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau tanya? Oh. Tanya. Wah, ada orang dalam nih. Oh iya. Ada Elsa diam-diam dia mengangkat tangan. Kenapa? Elsa, Apa penasaran? Kenapa dari nih? episode ke episode permasalahan lu banyak ya. Dia masalahnya banyak Banyak loh. masalah kayaknya ke Elsa. Bebankan masalah memang Bang. Ya kenapa lagi? Kenapa nih? masalahnya? Pengen dapat camer dari kota Tambun. Ah, Aduh, cakep. cakep. Baper nih Bun. Iya. Kirain mau calon Dia selalu calon berpantun mertua. emang dia selalu Jauh berpantun. amat Iya, ya ke Tambun-Tambun. Gini bunda-bunda Bang Melki. Iya. Dulu tuh saya sering banget nolak lamaran cinta orang. Oh, no. Sering banget. Iya. Jadi Ya udah nggak usah ditekenin seringnya. Dia mau Kayaknya nunjukin banyak gitu ya. dia tuh kembang desa. Bun. Bunga desa. kan mungkin ada yang sakit hati kali ya. Ah. Oh gitu. Terus sekarang jadi kayak susah dapat jodoh. Apa karena banyak yang sakit hati atau saya dikerjain atau gimana gitu ya? Kerjain daya apa? Dikerjain yang saya tolak. Oh gitu Bang Melki tadi udah banyak banget yang pengen terus ditolak sekarang. Nyari aja susah. Nah, Nih lebih ke mistis ya. Pakai jual mahal. Ini gimana nih Bunda nih? Nah. Jadi dia tuh sekarang sulit mencari jodoh. Kamu berpikiran kalau kamu lagi dikerjain. Iya. Jadi orang-orang cowok-cowok tuh pada nyingkir. Wah, seperti bisnis ya. Guna-guna kali ya. Bang, Mas duduk Bang. Serem lu. Ih, jangan deketin Asia. ih. Tapi kesian Bang. Pertanyaan tadi ini udah ditolak. Pertanyaannya bagaimana cara nolaknya? Kalau nolaknya baik-baik, insya Allah tidak akan menyakiti orang lain. Tapi dikhawatirkan kalau kita khilaf, mungkin ketika kita pun juga sudah menyampaikan penolakan yang baik, tiba-tiba diterimanya tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi ada kemungkinan juga menggunakan ilmu-ilmu yang semacam itu. Tapi nggak usah khawatir, ilmu hitam itu ada yang lebih tinggi daripada ilmu hitam. Ada yang bisa mengobatinya, yaitu apa? Al-Quran. Zaman baginda Rasulullah SAW itu asbabun nuzulnya dari Al-Mu'awwizatain, 2 ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Itu juga asbabun nuzulnya ketika itu ada orang yang tidak menyukai dengan baginda Rasulullah SAW. Turunlah ayat itu. Dan sehingga itu menjadi ayat untuk kita bisa pergunakan saat ini dalam benteng kita. Jadi bukan hanya masalah jodoh aja nih, tapi masalah apapun. Ketika sekira-kiranya kok kayaknya ada unsur-unsur ghaib nih, nggak wajar, nggak normal gitu ya. Itu bisa kita amalkan Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq, An-Nas. Bisa kita baca terus-menerus. Insya Allah Allah akan keluarkan dari hal-hal semacam itu. Dan juga Allah akan cabut apabila itu memang ada terikat yang gaib-gaib. Tapi juga jangan selalu suuzon. Jangan selalu buruk sangka. Akhirnya ada 15 orang TLC tadi katanya daftar yang menolak. Akhirnya suuzon punya buruk sangka kepada siapa ya? Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan itu, jangan-jangan yang ini. Nah, akhirnya jadi buruk sangka. Hindari dulu buruk sangka, hindari dulu yang namanya buruk sangka. Ikhtiar kita terus minta kepada Allah, kemudian mendekat dengan membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan datangkan kok jodoh yang terbaik buat kita, TLC. Elsa, denger kan? Jangan main-main buruk sangka. Allah Akbar. Bang, apa sih Bang? Handphone saya geter. Ya Allah. Abang buruk sangka tuh namanya. Nah, saya habis bicarain kayak gini ya, geter. Maaf. Kadang emang begitu Bang. Nih, kadang gimana? Masya Allah ya, mohon maaf di bunda-bunda yang di luar sana. Kita bagaimanapun susah hidup kita, serahkan kepada Allah, tetap dengan ikhtiar. Ini kadang ada datang ke dukun. Pengen jadi orang sakti, mandraguna, atau sana, bojane kulit. Dibilangin nih kalau mau kaya datang ke satu kebun. Ntar di kebun ketemu jin. Itu datang ke jin, ketemu sama jinnya. Mau ngapain Bang Melki? Saya contohnya. Contoh doa. Mau kaya jin, apa kata jin? Kaget ana ningali
kaget, kata jin boro-boro Bang Melki pengen kaya, lah kita juga nggak punya rumah-rumah aja. Nah, tinggalnya di kebun, nggak punya bantal, nggak punya kasur. Ya, jadi bagaimanapun permasalahan kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik nih, kalau urusan seperti ini nanti mungkin kita buka tema baru aja nih di episode lain kali ya. Karena panjang nih, menarik nih. Bun, Bunda, masih ada yang baper? Silahkan nanya. Iya. Waduh, lagi cari jodoh kayaknya nih. Waduh, berat juga nih ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya mau baper banget nih. Boleh. Saya dari boleh. Talim Cibinong mau itu curhat sedikit. Iya. Begini Bunda. Namanya siapa? Oh Bunda? iya, nama saya Ibu Neng. Ibu Neng. Ibu apa Neng nih? Ada ibunya, ada Neng. Oh itu. Jadi tetap aja Neng. Oh, pokoknya Neng aja biar muda. Begini Bun, orang tua, saya baper banget nih. Orang tua kan selalu ingin anaknya cari jodoh yang terbaik, terus Sempurna. udah gitu sempurna, yang kaya, yang baik, yang bagus semua. Tapi dia itu selalu aja ikut campur gitu. Masalah jodoh anaknya. Saya udah bawa si Anu udah ganteng, udah gagah. Kata yang orang tua perempuan, nggak cocok. Terus kata saya udah bawa lagi yang ini, kata yang dari bapaknya, belum cocok juga. Jadi sampai sekarang, sampai udah tua, dia nggak nikah-nikah juga. Belum ada ketemu jodohnya. Jadi bagaimana Bun? Karena keterlibatan orang lain, orang tua khususnya, jadi akhirnya ketahan terus. Iya. Oh baik. Nah ini menarik nih, tapi jangan kita jawab dulu nih. iya. Setelah yang satu ini tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan pasti ada Ada hikmahnya. Nah pertanyaan dari Bunda ini bagus nih kalau orang Iya. tua terlalu ikut campur sama pemilihan jodoh anaknya. Sehingga anaknya sampai sekarang akhirnya nggak dapet jodoh. Masya Allah, tadi yang nanya Neng ya? Neng. Kodo Neng, nang ning, ning nang Pernikahan begitu sangat didambakan oleh setiap manusia yang berada di muka bumi. Bahkan tak jarang grup qasidah pun diundang menyanyikan sebuah lagu musik. Duhai senangnya pengantin, duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi. Aduh, tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Iya, tapi hal itu dapat dirasakan bagi pasangan yang memang pilihannya. Tapi ketika orang tua terlalu banyak ikut campur atau istilahnya sekarang dijodoh-jodohin, akhirnya harus gimana orang tuanya. Dalam Al-Quran dikatakan wa ankihul ayyama minkum. Ya, para wali-wali itu, ya artinya orang tua, diberikan tugas untuk menikahkan putrinya. Jadi nggak apa-apa kalau memang orang tuanya ini punya karakter harus begini-begini demi kebaikan anaknya. Tapi sekali lagi jangan terlalu banyak milih. Nanti dapat anu lebih, tahu lebih cakep, tahu lebih goreng, ya, tahu lebih kaya, tahu lebih belangsak. Jadi artinya apa? Apabila datang kepadamu seseorang yang bagus agamanya, bagus keluarganya, bagus pribadinya, dan apabila engkau tolak maka akan terjadi fitnah. Apa itu fitnahnya? Ya orang udah bagus, udah cakep, ditolak. Mau nyari yang kayak gimana lagi sih Bun?
Yang penting nih orang soleh, nih anak pinter, nih anak baik, nurut sama orang tuanya. Insya Allah nih anak bakal maslahat. Amin. Ya Robbal Alamin. Kadang untuk apa dinikahkan? Hartanya banyak, duitnya puluhan miliar, sawahnya puluhan hektar, pabriknya ngejajar, tapi nggak sayang sama anak. Ibu sendiri nggak sayang sama istri, ya, apalagi nggak punya perhatian sama mertuanya. Nauzubillahimin. Lebih baik yang sedang-sedang Saja. Oh, kita bingung nih ngadonin apaan nih, ya. Yang sedang-sedang saja katanya. Iya, ada di tengah. mudah-mudahan nih dapat jodohnya yang maslahat ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Udah puas atau masih ada yang mau ditanyain? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Waduh. Siapa ini yang mau tanya? Saya sebenarnya sih mau nanya tadi Kenapa, Bunda. Bang Melki? Nih Bunda, aku nggak apa-apa ya? Saya nggak apa-apa ya? Beri kesempatan orang dalam ya. Jadi ini kalau umpamanya pasangan sudah lama dekat gitu, boleh gak sih kita nanyain ke calon? Apalagi wanita nanya ke calon yang pria, gimana persiapan untuk nikahnya? Takutnya karena wanita itu banyak yang bilang itu terlalu lama berhubungan itu apa ya, ngabisin waktu, dan dia kan harus cepat nikah. Bener begitu gitu Bang Melki. Bener Lo apa? emaknya Belum bilang selesai. bosen Begitu Bang Melki. Iya, jadi gimana? Segala sesuatu harus segera. Oh. Sesegera saya menjawab pertanyaan Bang Melki. Gimana? Jadi pertanyaan Bang Melki itu kalau kita menanyakan kepada pasangan ya Bang. Benar, untuk etis gak nih? nikah, kapan nikah, udah siap belum gitu kan? Iya. Nah, segala sesuatu yang baik-baik jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau sekiranya udah ta'aruf, udah jelas, keluarga cocok, jangan ditunda-tunda. Pokoknya tipsnya bagi bunda-bunda kalau sekiranya mau cari calon mantu, jangan terlalu tinggi punya standar. Sekira-kiranya agamanya sudah baik, kemudian juga sudah kayaknya cocok sama anak kita. Nah, kemudian segeralah untuk ada komunikasi, juga jangan dipaksain ya Bu ya. Artinya jangan menurut standar kita dan juga jangan menurut standar anak. Bahwa kita kan manusia, nggak tahu mana yang lebih baik di kemudian hari. Betul. Yang pertama tentunya kita lihat dulu secara zahir bagaimana agamanya. Yang kedua, libatkan Allah. Bagaimana caranya? Jangan lupa untuk kita sholat istikharah. Karena itulah yang terbaik. Itulah cara kita bertanya kepada Allah. Jadi ketika sudah ada calonnya, ayo kita istikharah, kita minta sama Allah. Allah akan berikan petunjuk. Petunjuknya bisa melalui mimpi. Petunjuknya bisa satu masa kok kayaknya sama dia cocok ya. Kok lebih nyambung ya. Dan juga bahkan petunjuknya ketika memang dia tidak baik menurut Allah, maka akan dijauhkan. Semoga penonton hari ini ada yang belum nikah disegerakan menikah ya. Dapat jodoh yang baik. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita berpisah nih hari ini Bunda Nada boleh pimpin doa ya untuk Boleh, kita semua baik ya. Bang Melki. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini senantiasa menjadi hamba-Mu yang senantiasa mendapatkan rahmat-Mu. Pandanglah kami pada kali ini, pandanglah kami pada pagi hari ini, hamba-Mu yang sangat mengharap apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan, mudah-mudahan semua dalam ridha-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan kelak nanti anak keturunan yang menyejukkan mata hati kami dan menyejukkan mata kami dan bisa bersama-sama menuju syurga-Mu, menuju ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Nada, Sama-sama. terima kasih Bunda Ya, Risa, sama-sama. terima kasih Arohim, terima kasih buat bunda-bunda yang ada di studio dan dimanapun kalian berada. Jangan lupa saksikan kami terus setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua